Ya, dialog kami lanjutkan masih dengan Pak Muhammad Abduh Zain. Pak Abduh, ini kalau kita dengar tadi perkataan dari Pak Wakil Menteri bahwa sebetulnya ada instruksi Menteri larangan bahwa tidak meniadakan tes Calistung ini. Tapi kenapa sekolah-sekolah tidak mendengarkan? Ya, saya kira regulasi itu harus dikawal ya, Mhm. atau harus diawasi, dan juga perlu harus ada sanksi. Oke. Kalau sekedar dibuat peraturannya lalu digelontorkan begitu saja tanpa dikawal, apalagi tidak diberi sanksi, sesuatu yang sudah berlangsung lama di tengah masyarakat, apalagi di dalamnya ada keuntungan-keuntungan tertentu, Ya. ini tidak mudah untuk memutusnya. Oleh karena itu, saya kira tidak sulit sebetulnya untuk bersikap tegas terhadap hal ini. Mhm. Dan saya tahu psikologi kepala sekolah dan guru-guru SD itu sebetulnya amat patuh kepada atasannya, dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Provinsi, dan Kementerian. Amat patuh sebetulnya. Amat patuh sebetulnya. Jadi kalau Oke. misalnya mereka bersikukuh, misalnya kepala sekolah itu, apalagi sekolah negeri ya, Iya. bersikukuh untuk tetap melakukan seleksi itu, saya kira saya atau kita perlu mempertanyakan ada apa itu. Kok berani-beraninya menentang misalnya regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Tapi memang ada instruksi Menteri seperti itu ya ke Ya tadi sudah sekolah-sekolah? dikatakan kan bahwa sudah ada ketentuan itu, dan Dinas Pendidikan Kabupaten Kota sudah mengeluarkan peraturan-peraturan yang tidak boleh, begitu. Nah, peraturan itu kalau misalnya memang kurang tegas atau sekedar himbauan, nah itu yang harus diperbaiki. Sanksinya harus seperti apa, Pak? Ya, sanksinya misalnya kepala sekolahnya ditegur atau dipanggil atau jika perlu diberhentikan. Tapi saya yakin tidak sampai ke situ lah kalau misalnya peraturan itu tegas dan pemerintah dengan percaya diri mengatakan tidak boleh itu. Karena ini wajib belajar, karena semua anak pada usia harus belajar, dan angka partisipasi untuk sekolah SD itu sudah mencukupi, dan prioritas misalnya penerimaan murid bukan berdasarkan tes tapi klasifikasi umur. Saya kira kalau tegas dan percaya diri Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terhadap kepala sekolah, tidak berani mereka. Ya berani ya, harusnya tidak ada lagi begitu Tidak ya tes ada lagi, akademik tidak ada Calistung ini. Tapi kalau dihitung-hitung persentasenya mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta, apakah memang sudah banyak SD-SD ini yang Banyak. banyak? Banyak sekali kalau di kota-kota, karena di kota-kota ini kan tradisi adanya taman kanak-kanak itu sudah luas ya. Oke. Kalau di desa-desa agak jarang adanya TK itu, atau sedikit sekali lah di pedesaan itu. Oleh karena itu persoalan ini lebih di tengah masyarakat kota dengan banyaknya TK ini dan kewajiban untuk mengajarkan Calistung itu, maka ya berkembang macam-macam malpraktek itu tadi. Malpraktek pendidikan ya. Iya. Tapi Pak Abduh, apakah memang salah satu faktornya kenapa begitu mungkin sekarang menjamur ya sekolah-sekolah yang menggunakan tes seperti itu? Apakah karena adanya kompetisi di antara sekolah? Mungkin adu gengsi karena kami mungkin murid-muridnya sudah bisa baca sementara yang lain belum. Apakah ada unsur seperti itu Anda lihat? Saya kira tidak itu. Tidak ada kompetisi seperti itu. Hanya mungkin pertama ada keuntungan dengan persyaratan Calistung, sudah bisa Calistung itu, guru-guru SD pada kelas-kelas awal itu lebih mudah, di satu sisi. Dua, memang untuk sekolah-sekolah tertentu itu kan harus ada kriteria yang masuk, membuat apalagi sekolah favorit. Iya. Dia harus membuat persyaratan-persyaratan untuk menseleksi yang masuk itu. Tapi kan? bukan akademis seperti tadi ya, bukan? Bukan begitu. Harusnya kalau menurut undang-undang itu ya semata-mata masalahnya masalah umur. Oke. Jadi yang sudah umurnya sudah hampir 7 tahun harus mendapat prioritas kan. Yang masih misalnya 6 tahun atau 5 tahun sudah di ujung 5 tahun, nanti dulu gitu, atau cari sekolah yang lain. Berarti gitu. yang efektif memang hanya melalui umur begitu ya? Umur. Dan tidak ada penyaringan yang lain? Tidak ada yang penyaringan yang lain, harusnya begitu. Berarti jika semakin banyak SD yang menggunakan sistem Calistung ini untuk memasukkan calon muridnya, berarti akan semakin banyak juga TK yang mengajarkan Calistung. Ini dampaknya bagaimana?
Ya itu tadi dampaknya akan membuat generasi ini tidak sehat kalau menurut saya. Tidak sehat. Tidak sehat. Sementara itu juga keuntungan yang artinya apakah akan terjadi akselerasi dalam pembelajaran? Tidak juga. Karena di SD itu kan kompetensi itu sudah dibatasi oleh kurikulum dan standar isi dan standar kompetensi. Dan ini sudah ini. Misalnya kelas 1 sampai kelas 4 itu memang kerjaan belajarnya ya calistung itu. Lah lalu kalau misalnya sudah diperoleh dari TK itu ngapain aja nanti di kelas 1 sampai kelas 4 itu? Oke. Nah, ini berarti kalau misalnya Pak Abduh, kalau misalnya ada sekolah yang menggunakan tes calistung, ada sekolah yang tidak. Kenapa tidak seragam pendidikan kita? Mulai dari level bawah pun sudah tidak seragam. Kenapa, Pak? Ya itu menurut saya masalah sistem yang salah. Bukan sistemnya. Ya sistem itu kan ada regulasinya, ada pengawasannya, ada operasionalisasinya, ada evaluasi dan sebagainya. Nah, semua itu menurut saya tidak dijalankan secara konsisten dan ini bukan saja pada tingkat yang rendah begini, yang atas juga begitu. Jadi konsistensi. Jadi dari persoalan konsepnya banyak yang tidak tepat. Kemudian setelah itu menjadi regulasinya juga tidak diawasi dan seterusnya. Banyak itu. Misalnya lagi kalau konsep yang lebih tinggi masalah UN, ujian nasional misalnya kan. Itu sudah jelas tidak sesuai dengan undang-undang Sisdiknas gitu, tapi tetap saja jalan. Nah, kalau kita tanya mungkin terakhir ini Pak Abdul, idealnya ke depan ya untuk pendidikan sekolah dasar kita itu seperti apa? Harus dimulai seperti apa? Menurut saya khusus terkait dengan penerimaan siswa baru untuk tingkat SD ini, pertama kita bukalah untuk murid-murid ini berdasarkan umur. Nah kemudian kedua berdasarkan distrik atau daerah tempat tinggal, sehingga suatu sekolah itu daya tampungnya berapa, memprioritaskan orang yang ada di sekitar. Kalau tidak salah dulu ada sistem rayon nih. Dulu rayon ya. Nah begitu, sehingga pendidikan ini tidak diskriminatif. Selama ini masih diskriminatif. Diskriminatif. Kan akhirnya yang bisa calistung itu mereka yang bisa belajar di TK dan mereka yang mungkin bisa les dengan guru TK dan sebagainya. Nah ini tidak sehat buat pendidikan kita. Baik, Pak Abduh, semoga saja nanti ke depannya sistem pendidikan mulai dari dasar ini lebih teratur ya, sehingga ke atasnya pun akan lebih teratur ya Pak ya. Baik, terima kasih Pak Abduh telah bersama kami di Dialog Jurnal Utama. Terima kasih. Dan pemirsa, demikian dialog kali ini, kami akan kembali dengan sejumlah informasi dari dunia olahraga. Tetaplah di Jurnal Utama.